Ya, kita mau mendengarkan sedikit firman Tuhan ya. Di Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Akan membacakan Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah itu ya, ini jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, bahwa pada akhir zaman ini firman Allah yang akan menjadi hakim. Ya. Firman Allah yang akan menjadi hakim, baik orang itu mengetahui firman atau tidak mendengar firman ya. Jadi baik orang yang mengetahui firman atau tidak mendengar firman, itu nanti firman Allah yang menjadi hakimnya. Oleh karena itu bersyukur bila kita diberi kemurahan bisa mendengar firman kan, ya. Bahkan suka mendengar firman, bahkan menerima melakukan firman itu sehingga kita menjadi anak-anak terang yang selalu disucikan menuju sasaran untuk disempurnakan menjadi mempelai Tuhan. Ya, Yohanes 12 ini terkena pada percikan darah ya. Yohanes 12 terkena pada percikan darah di muka tabut perjanjian. Itu ada Yohanes 12 di sini ya. Yohanes 12 percikan darah di muka tabut perjanjian yang merupakan penyucian terakhir bagi gereja, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan menurut firman, kehidupan-kehidupan yang dipersiapkan menjadi mempelainya. Itu 7 percikan darah yang harus dialami oleh gereja Tuhan. Sama seperti Tuhan juga sudah mengalami 7 percikan darah di atas peti, maka sidang jemaat juga harus mengalami. Nah, firman tadi Yohanes 12 ayat 46 sampai 48 itu merupakan percikan darah, penyucian terakhir, di mana Tuhan mengingatkan kita bahwa firman Allah yang nanti akan menjadi hakimnya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan menurut firman. Kita kita sudah sering membaca ya di Yohanes 14 itu. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu menurut firman. Yohanes 14 ayat 15 dan 23 saya akan membacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu ayat 15. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah, jadi mengasihi Tuhan itu dibuktikan dengan menurut firman. Penurutan pada firman itu mutlak, suatu keharusan ya, sebelum kita menghadap pengadilan Kristus. Sebab nanti ada, memang akhir zaman ini firman Tuhan yang menghakimi, tapi nanti ada pengadilan Kristus. Roma 14. Roma 14 ya, Roma 14 ayat 10 sampai 12. Roma 14 ayat 10 sampai 12. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Ini ayat-ayat yang menunjukkan itu ya, pengadilan ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya
sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, firman itu yang menjadi hakimnya pada akhir zaman ini. Oleh karena itu, secepat seseorang itu tidak menghargai firman atau ibadah, ya, maka datanglah teguran, bahkan ajaran seringkali ya, yang sebenarnya merupakan proses penyucian. Karena Tuhan mengasihi kita. Ada 5 perkara di kaum wanita itu diingatkan ya, yang menyucikan kita, bahkan 6. Saya berjanji 2 minggu yang lalu untuk membacakan. Pertama itu korban Kristus. Korban Kristus itu menyucikan. Kita baca di Yohanes. Saya sudah berjanji soalnya 2 minggu yang lalu akan membacakan. Kemarin cuma saya sebutkan ya. Jadi ada 5 bahkan 6 perkara yang menyucikan. Pertama korban Kristus. 1 Yohanes 1, Yohanes korban Kristus itu 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah ini ya, kalau dalam pengikutan kita kepada Tuhan ada pelanggaran, dan kita menyadari dosa kita, kita minta ampun, ya, kita mengakui dosa kita, maka saat kita bersekutu dengan perjamuan suci, kita disucikan. Juga pada saat misalkan kita mendengar firman ibadah ya, kita kadang-kadang tidak menyadari kan kita berbuat dosa, tapi waktu mendengar firman kita disadarkan, oh iya ya, aku sudah berbuat dosa, berbuat kesalahan. Kita mengaku, kita bersekutu dengan perjamuan suci, kita disucikan. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, bersyukur Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Untuk menanggung segala dosa kita. Nah itu ya. Terus Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Tuhan tidak harus berulang kali mati untuk menebus dosa kita, tapi satu kali saja. Setiap kesalahan kita, kita melanggar firman, kita menyadari, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Dan bahkan perjamuan suci itu disediakan sampai Tuhan datang kembali. Itu betapa besarnya kasih Tuhan. Dia tidak mau seorang pun binasa. Tetap disediakan pengampunan. Besarnya korban itu ya. Kemudian firman Allah. Yang kedua firman Allah. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah ini ya, ini juga besarnya firman Tuhan, yang adalah pribadi Yesus sendiri ya. Seperti pedang bermata dua, menembus. Jadi yang bisa tahu hati kita hanya firman Tuhan kan. Saya bilang yang mengetahui hati kita, diri kita sendiri, setan dan Tuhan. Tapi kalau setan menghasut kita untuk berbuat kesalahan kan, kalau Tuhan menyucikan hati kita sampai kedalaman hati kita. Makanya bersyukur kita diberi kemurahan kesempatan untuk mendengar firman. Ya, banyak orang yang tidak mendapat kemurahan ya, mendapat kesempatan untuk disucikan. Itu. Kemudian yang ketiga Roh Kudus. Itu 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 2.
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, disinggung lagi soal menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini Roh Kudus ya. Jadi yang pertama korban Kristus, itu adalah kasih Allah ya. Yang kedua firman Allah. Ketiga Roh Kudus, itu tiga pribadi Allah Tritunggal. Sama-sama bekerja keras untuk menyucikan kita ya. Ini dikatakan orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, dikuduskan oleh Roh. Jadi seseorang yang dipilih, memang banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi dipilih itu ditentukan oleh apa? Dikuduskan oleh Roh. Jadi orang-orang yang dipilih itu yang penuh dengan Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, masuk pintu kemah, itu baru pilihan. Jadi bukan hanya sekedar dipanggil, tapi ditentukan. Karena yang membaptis Roh Kudus itu Tuhan sendiri, bukan manusia. Jadi kalau oma-oma sudah dipenuhkan Roh Kudus, oma-oma harus berpegang pada pilihan. Apapun keadaan kita, kekurangan, kelemahan kita, Tuhan tidak pernah lengah ya dengan orang-orang pilihannya. Sekalipun mungkin jatuh, pernah melanggar firman Tuhan. Tapi Tuhan mencari orang-orang pilihannya. Ini satu ketetapan ya buat kita ya. Terus yang keempat, pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali. Ini kita bisa baca di 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Bagi oma-oma yang belum penuh Roh Kudus harus berusaha, juga kaum muda ya. Harus berusaha karena itu berarti masuk di dalam pilihan. Masuk pintu kemah. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Oh. Kalau kita sebagai kehidupan yang menanti kedatangan Tuhan, kita harus ada usaha mau hidup suci, menyucikan diri kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kita mau beribadah, mau dikerjakan oleh Tuhan lewat firman Allah, Roh Kudus dan kasih-Nya. Ya. Kemudian yang kelima itu teguran atau hajaran ya, itu nanti akan kita bahas sendiri ya. Yang keenam takut Tuhan. Mazmur 19 ayat 10. Mazmur 19 ayat 10. Mazmur 19 ayat 10 ini banyak ayat-ayat tentang takut akan Tuhan ya. Itu sudah diberitakan di kebaktian umum ya. Salah satunya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah ini ya, kalau kita ada rasa takut sama Tuhan, kita pasti mau menjaga kesucian kita. Kita bahas yang teguran atau hajaran. Itu kita baca di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 5 sampai 17. Ini agak panjang ayatnya, tapi saya akan membacakan. Ibrani 12 ayat 5 sampai 17. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau kita nggak dikasih, mungkin dibiarin aja. Kayak anak sama orang tua kan. Kalau orang tua itu udah, istilahnya udah aduh, menghadapi anak yang begitu bebal, udah nggak tahan, ya dibiarin aja. Tapi kalau orang tua itu merasa sayang, kasih, ya pasti diajar kalau berbuat salah, supaya tidak binasa kan, tidak terjadi apa-apa. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah itu kayak memukul gitu ya, membuat seseorang menderita ya, diderita itu. Kayak waktu Tuhan Yesus disesah itu kan, dicemeti, dicambuk, di apa itu, disesah. Orang yang diakuinya sebagai anak.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Oleh karena itu sebelum dihajar ya nurut. Nurut. Selalu saya katakan pada anak saya, jangan nunggu dihajar. Nurut aja, kamu harus belajar penurutan itu. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah ini ya, ini sebagai anak-anak juga harus tahu ya, bahwa orang tua itu tidak selamanya hidup. Ya, saya mengalami itu, didikan orang tua saya keras. Ya, tapi ya akhirnya orang tua saya juga meninggal. Mereka mendidik dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan itu mengajar kita untuk kebaikan kita. Bersyukur bagi yang masih punya orang tua ya. Saya lihat ada oma-oma, oma Ibu Mamahit masih punya orang tua. Aduh hebat juga. Ya, sudah tua tapi masih punya orang tua, bersyukur sekali. Makanya saya berkata, enggak maksudnya seperti ada orang seperti Ibu Mamahit yang masih punya orang tua. Bayangin. Itu. Makanya saya berkata sama tetangga di depan rumah itu yang umurnya orang tuanya sudah 90 dan sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Saya berkata, bersyukur kamu mama masih hidup. Kehadirannya aja itu sudah satu apa ya, kesukaan. Memang kita harus sebagai anak-anak harus repot melayani segala macam, tapi keberadaannya itu loh. Memang saya rasakan setelah mama tidak ada, induk seperti hilang ya anak-anak beda suasananya sama waktu induk itu masih ada kan. Itu. Jadi kita harus menghargai ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Itu benar ya, kita alami ya. Waktu diajar ya sakit semua, susah, sedih. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jangan waktu diajar tidak tahu masih. Nah itu yang repot. Tidak menyadari, tidak kapok. Seperti saya bilang kapok Lombok. Orang bilang kapok, aduh kok pedes. Tapi mau lagi. Bukan lagi. Nah itu namanya bukan apa ya, ganjaran itu memang tidak mendatangkan sukacita, tapi memang bebal. Maunya diajar terus, kalau belum diajar belum kapok. Ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini ya, ini pentingnya kekudusan bagi kita semua. Karena kalau kita tidak menjaga kesucian kita, ya firman diberitakan mau dari pagi sampai sore kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Kita tidak akan bisa menerima. Lewat aja, seperti tidak mengerti. Karena tidak melihat Tuhan, pribadi Tuhan, pribadi firman. Percuma ibadah pun, rajin pun, tapi kalau tidak hidup di dalam kesucian, mengerikan. Jadi kita harus mendengar firman ya, sungguh-sungguh dan memperhatikannya. Saya punya kebiasaan ya, mencatat kan. Kalau di gereja saya mencatat. Tapi seringkali saya tertipu dengan pendengaran saya. Karena memang pada saat diberitakan firman didengar kan. Tapi semakin tua, pendengaran itu kita tidak bisa pungkiri merosot. Jadi seringkali saya nangkepnya lain. Makanya sering saya suka mendengar kembali di YouTube. Dan saya bersyukur, berterima kasih. Selalu karena saya mau catat kembali kan, saya catat ulang, saya pakai setel YouTube. Firman yang diberitakan. Dan memang berkali-kali, apalagi kalau pemberitaannya dari suami saya, seringkali saya lewat. Karena banyak intermezzonya kan. Nah, itu seringkali kelewat gitu. Jadi saya tidak bisa
menangkap apa yang suami saya mau sampaikan. Seringkali salah penangkapan. Nah, tapi waktu saya ulang lagi, kan bisa kalau kecepatan bisa dimatiin. Nah, itu bahkan di kaum wanita juga seringkali tante cepat ya kalau memberitakan firman. Jadi saya kurang bisa tangkap, apalagi saya harus baca Alkitab di depan. Catatannya aut-autan. Jadi saya harus ulang lagi. Makanya bersyukur oma-oma yang bisa mengulang ya lewat HP. Ya, kalau oma-oma yang tidak ada ya baik-baikin anak atau mantu supaya bisa dibeliin HP atau apa ya. Jadi supaya bisa ulang lagi. Karena ini zaman firman diberitakan dengan begitu heran, ajaib. Dan tadi dibilang firman itu yang menjadi hakimnya. Mau orang tahu apa tidak tahu, pokoknya firman itu yang jadi hakimnya. Jadi kesempatan sekarang ini sebetulnya mengumpul sebanyak-banyaknya firman dan mengerti untuk kita bisa melakukan. Kalau penangkapan kita separuh-separuh, kita tidak tahu persis, bisa salah. Ya kan? Perintahnya gini, tapi dilakukannya lain. Jadi makanya kita harus benar-benar mendengar, memperhatikan firman. Karena firman Allah semakin lama semakin nyata ya dibukakan. Kita harus semakin peka mendengar teguran-teguran firman Allah yang berkuasa menyelamatkan kehidupan kita. Jangan malah mengeraskan hati seperti Israel yang tegar tengkuk itu. Israel kan terkenal, padahal dia bangsa pilihan Tuhan. Dipilih, sudah ditetapkan, tapi tegar tengkuk. Ibrani 3 ayat 7 sampai 19. Ibrani 3 ayat 7 sampai 19. Saya suka membaca kembali di Alkitab ayat-ayat supaya apa yang saya sampaikan ini tidak melenceng ya. Semuanya ada tertulis di firman Tuhan. Ibrani 3 ayat 7 sampai 19. Binasa karena murtad. Nah, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, suara Tuhan, firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Tuh, Tuhan saking marahnya melihat kekerasan tegar tengkuknya Israel ya. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Israel ini juga kita, orang Kristen, Israel rohani, sekalipun bilang pengikut Kristus, tapi kalau keras kepala, keras hati, keras tegar tengkuk, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Tuh, firman Tuhan bilang suruh setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Amen. Tuh, makanya kalau dinasihatin firman jangan bilang cerewet. Udah tahu aku. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah ini kadang-kadang orang tidak menyadari ada tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bisa ya, Umama baca ya, kan mendengar, sudah banyak mendengar firman kan tentang Israel. Nah itu, periksa hati kita.
Jangan kita didapati seperti Israel yang ada kekerasan hati. Kita baca Lukas 8, ini untuk mengingat kembali tentang penaburan firman di dalam hati kita. Itu ada tanah kan? Banyak tanah ya di hati kita ya. Hati kita ini merupakan tanah yang ditaburin benih firman Tuhan. Lukas 8 ayat 12 sampai 15. Lukas 8 ayat 12 sampai 15. Ini banyak ayatnya sebetulnya, cuman kita baca ayat 12 sampai 15 saja. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar firman, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, ini supaya jelas. Kemarin kan baru saya terangi, tapi saya akan baca ayatnya ini. Itu yang jatuh di pinggir jalan yang seperti aspal. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, kalau lagi menghadapi masalah, udah tidak ingat itu firman. Karena cuma berakar sedikit. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, itu semak duri. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik yang sudah dikerjakan oleh Allah Tritunggal dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah pertama itu kasih. Jadi buah roh yang pertama itu kasih. Jadi orang yang hatinya baik itu menyimpan firman, mendengar firman, menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Hidup dalam kasih. Karena dalam kasih itu butuh pengorbanan, butuh ketekunan. Tidak gampang melakukan kasih, mencontoh Tuhan. Nah, apakah kita sudah memiliki hati yang baik yang menyimpan firman dan mengeluarkan buah dalam ketekunan? Ingat, kita sudah mendapat kemurahan Tuhan untuk masuk dalam rencananya ya. Yakni Tuhan sudah melepaskan kita dari iblis, dunia, dan dosa. Dosa itu keinginan ya, keinginan hawa nafsu kita yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Seperti Israel sudah dilepaskan dari Mesir dunia untuk bisa beribadah, kita juga Tuhan sudah lepaskan kita dari dunia ini sebetulnya kalau sebagai orang-orang pilihan loh. Kalau sebagai orang-orang pilihan itu dipilih untuk menjadi milik Tuhan, jadi sudah dilepaskan dari dunia ini, dari Mesir, seperti Israel. Oleh karena itu jangan kita terikat, mengikatkan diri dengan perkara-perkara dunia. Memang kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian untuk hidup kita, ya. Tapi bukan itu sasaran tujuan hidup kita. Kalau kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam terang, berkat itu datang dari Tuhan, bukan dari kita cari kerja. Itu, makanya jangan mengikatkan diri dengan perkara-perkara dunia. Bahkan teguran Tuhan keras, itu 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ini nasihat yang perlu kita renungkan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tuh, itu jelas kan? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah ini. Jadi orang-orang yang dipilih itu dikuasai Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Orang-orang pilihan Allah itu dikuasai Roh Kudus. 5 indera kita ini dikuasai Roh Kudus. Jadi kita tidak lagi terpengaruh dengan dunia ini. Makanya mutlak kita harus penuh Roh Kudus. Selama kita belum penuh Roh Kudus, yaitu kita masih mengutamakan perkara-perkara dunia. Makanya jangan dianggap sepele ya kalau disuruh berdoa, merendahkan diri, dengar firman. Itu ada maksudnya. Sebab selama belum dipenuhkan Roh Kudus, kita tidak bisa melawan 5 panca indera kita ini. Tiap hari mendengar, melihat. Tidak bisa.
Makanya jaga ya oma-oma yang sudah penuh Roh Kudus, jangan Roh Kudus sampai pergi. Nanti kita akan banyak dunia ini dengan berbagai penawaran, apalagi kalau oma-oma suka itu medsos ya. Nah, untung ini dua ini aman. Kalau oma-oma yang benar-benar aktif di medsos, aduh, mengerikan ya. Media sosial, Media sosial, HP, terus internet, berita-berita itu bisa terpancing. Tapi bisa juga sekalipun di rumah dengan tingkah laku cucu, anak cucu, bisa juga kita kalau tidak penuh Roh Kudus kita bisa terpancing dengan kelakuan mereka. Ya. Jadi kita minta supaya Tuhan kuasai indera kita dengan Roh Kudus. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita bisa berkenan kepada Allah kalau ada Roh Kudus. Kalau tidak mungkin kita bisa berkenan. Karena apa? Roh Kudus berlawanan dengan daging. Daging kita. Nah, kalau kita tidak ada Roh Kudus, tidak menurut apa yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya kita melakukan daging dan itu tidak mungkin berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Kita 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan kan, persembahan tubuh yang hidup itu apa ya? Yang tidak mati. Kalau kita berbuat dosa itu mati di hadapan Tuhan. Nah, berarti kita jangan berbuat dosa. Itu persembahan tubuh kita hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, penuh Roh Kudus. Itu harus kita jaga sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi dinasihatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita harus selalu ingat ya, iblis itu telah dijatuhkan ke bumi, menguasai dunia ini, menjadi raja dan memperbudak manusia menjadi hamba dosa. Coba kalau tidak percaya, iblis dijatuhkan, itu kita baca di Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 2, itu saya hanya akan membaca ayat 2 aja. Nanti Uma-Uma baca sendiri ayat selanjutnya ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, ini iblis ini memang Lucifer kan? Iya. Lucifer ini menguasai seluruh bangsa di dunia ini ya. Kalau dalam pemberitaan pendeta Hodia, ya, beberapa minggu yang lalu, bahkan minggu lalu diulang lagi, itu ada 4 kuk perhambaan dosa. Ya, ada 1 keinginan, 2 ambisi, 3 ketakutan atau khawatir, 4 penyesalan. Ya, kuk perhambaan ini membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Tapi bersyukur Tuhan menarik hati kita untuk datang kepadanya, menanggung kuk yang dipasang oleh Tuhan untuk menjadikan kita kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi sekalipun dipanggil Tuhan, menerima Yesus tetap ada kuk, tapi beda kuknya. Ya kan? Kalau tadi kuk perhambaan karena keinginan kita, ambisi kita, karena khawatir, ketakutan, karena penyesalan. Tapi ada kuk yang dipasang oleh Tuhan. Matius 11. Kita coba periksa ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuh. Jadi maksud Tuhan itu membebankan kuk kepada kita itu supaya kita menjadi kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati. Apa itu? Kehidupan yang ada kasih.
Karena buah-buah roh itu kasih, kelembutan, ya kan, kerendahan hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, itu kan kasih. Ya kan? Jadi ada maksud Tuhan. Kuk itu bahkan dijelaskan waktu itu sama pendeta dia, kuk yang Tuhan pasang itu adalah 10 perintah Allah yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus yang mengasihi Tuhan atau menurut. Jadi 10 perintah Allah, hukum kasih yang 2 minggu yang lalu saya terangkan, itu adalah kuk yang Tuhan pasang. Menurut firman Tuhan itu kuk, memang menurut itu berat. Ya kan, kuk itu kan kayu yang dipasang di tengkuk hewan kan, di sini kan, dipasang di situ supaya apa? Misalkan keledai, lembu ya, dipasang kuk, terus supaya dia tuh berjalan itu menurut lurus, menurut yang mengendalikan ini bisa petani, bisa gembala kan. Nah, itu kuk. Lukas 15 ayat 4. Lukas 15 ayat 4. Tapi Tuhan bilang kuknya enak dan ringan kalau kita menurut. Nah, kalau kita tidak menurut ya rasa berat lah. Seperti dikasih beban, kalau kita melawan ya malah tambah berat. Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Matius 18 ayat 12. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi yang mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bahkan dikatakan ada ayat lain, dia datang untuk mencari domba yang sesat daripada Israel. Kenapa domba tersesat? Domba yang sesat karena mengambil jalannya sendiri. Artinya tidak menurut. Nah, tidak menurut. Ya, itu domba yang tersesat. Lukas 15, saya tadi kan membacakan Lukas 15. Lukas 15 itu kalau dalam tabernakel, Lukas 12 sama 17. Lukas 12 sampai 17 itu terkena pada pintu tirai. Tuh, tirai, Lukas 12 sampai 17 ya. Itu terkena pada pintu tirai. Ya, kelihatan Mama? Nggak kelihatan ya. Lukas 12 sampai 17 itu tirai. Nah, ini tadi saya baca Lukas 15, itu tentang domba yang sesat. Lukas 15 ini ada 3 cerita. Ya. Pertama, domba yang hilang. Domba yang hilang ya. 1 dari 100. Seperti dikatakan domba kecil, anak domba itu kan hilang, tersesat di atas bukit. Itu kan anak-anak sekolah minggu ya. Domba yang hilang, kehilangan penurutan. Itu kehilangan Roh Kudus. Kehilangan penurutan itu kehilangan Roh Kudus. Sesat menurut keinginannya sendiri, melawan Roh Kudus, itu membuat seseorang tersesat. Terus tadi saya baca Matius 18 ya, Matius 18 ayat 12 sampai 14 tentang domba yang itu juga menunjukkan kalau di Lukas 15 itu tentang pintu tirai, di Matius 18 itu tentang pakaian. Matius 18 nih, tentang pakaian ya. Matius 18 ayat 11 sampai 14. Jadi kan termasuk di sini ya. Matius ini ya. Ini pakaian. Pakaian keselamatan kalau dalam tabernakel, dalam buku tabernakel, Matius 18 ayat 11 sampai 14 itu pakaian keselamatan dan kebenaran. Itu pakaian efod. Ya. Jadi kalau seseorang atau domba tersesat, dia akan terancam, tidak selamat. Tapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, dia mencari itu domba. Bahkan dia tidak menghendaki seorang pun tersesat binasa. Ya,
Nah itu, ini pakaian berbicara soal tingkah kelakuan sehari-hari yang harus ditandai dengan penurutan. Penurutan. Nah makanya ini contoh soal seragam ya. Seragam sangkor, grup kor itu sebetulnya berbicara soal penurutan. Setelah dibaptis jadi imam minimal sangkor, grup kor. Kemarin selalu bilang begitu kan. Nah kenapa ditentukan seragam? Ya sebetulnya mengajar kita untuk menurut. Sebetulnya pelayanan apapun itu tujuannya adalah penurutan. Nah, kita bisa periksa sendiri ya tentang penurutan kita. Sudah seberapa jauh, itu harus kita periksa. Kalau hanya soal seragam yang istilahnya kelihatan, tidak menurut, bagaimana dengan perkara-perkara yang rohani? Gitu ya. Terus di Lukas 15 itu ada 3 cerita. Yang pertama domba yang hilang, yang kedua ayat 8 sampai 10 itu tentang dirham, uang dirham yang hilang. Itu 1 dari 10 disuruh nyapu. Jadi ada 10 uang, 1 hilang gitu. Ini kehilangan penebusan ya. 10 itu juga berbicara tentang hukum Allah kan, 10 hukum kasih kan. Nah, artinya tidak menurut firman. Kehilangan apa? Kehilangan iman. Nah, tadi kehilangan penurutan, kehilangan Roh Kudus. Di sini dirham yang hilang itu kehilangan iman. Tuh, kehilangan itu memuncak, meningkat. Kalau hilang Roh Kudus, pasti nanti hilang iman. Dan lebih mengerikan lagi ayat 11 sampai 32, anak yang hilang kehilangan kasih Allah. Kan setengah itu, 1 dari 2. Cuma 2 anak, tapi 1 hilang. Nah, akibatnya kehilangan kasih Allah. Ingat tadi Lukas 15 itu terkena pada pintu tirai ya. 3 perkara di ruangan suci. Jadi bukan biasa itu. Makanya kita bersyukur ya bisa belajar lewat tabernakel. Karena ada maksud-maksudnya. Kalau cuma baca Alkitab, mana ngerti. Ya kan? Lukas 15 itu terkena pada pintu tirai. Jadi 3 perkara di ruangan suci. Roh Kudus, firman, dan kasih Allah itu hilang. Iman, pengharapan, dan kasih. 3 perkara yang nanti ada. Tinggal tetap. Itu iman, kasih, dan harapan. Nah, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi hilang. Tapi bersyukur semua kehilangan itu dicari kembali oleh Tuhan. Lewat korbannya dijual juta. Tirai. Pintu robek dari atas ke bawah saat dia mati tergantung dijual juta. Jadi bukan kita. Kalau kita boleh kembali kepada Tuhan sebagai orang-orang pilihan itu karena korban Kristus. Dia sudah mati, dia sudah membuka tirai itu. Kita mana bisa menembusi tirai? Karena kedagingan kita, karena kemanusiaan kita tidak bisa. Tapi oleh karena firman Roh Kudus, pertama-pertama itu pekerjaan Roh Kudus. Karena melawan Roh Kudus itu melawan daging kita. Kalau kita melakukan sesuatu karena kedagingan kita, ya melawan Roh Kudus, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Nah kalau itu hilang, makanya ketaatan kita itu, penurutan kita itu mutlak. Karena penurutan itu dibuktikan kita ada dipimpin Roh Kudus. Orang nggak menurut ya nggak ada Roh Kudus. Bilang sudah dipenuhi Roh Kudus berapa tahun lalu. Pasti kalau diperiksa pasti tidak ada. Karena tanda dari Roh Kudus itu menurut. Barang siapa mengasihi aku menurut perintahku. Barang siapa mengasihi aku menurut firmanku. Memang mungkin perintah Tuhan itu masih berat ya. Awal-awalnya kan waktu dipenuhi Roh Kudus masih berat berupa perintah. Tapi harus meningkat iman itu supaya sampai pada menurut firman. Semakin jelas ya Oma? Ya, Wahyu 2. Kita baca Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Ini juga merupakan penyucian terakhir, percikan darah, 7 percikan darah di muka peti yang dialami oleh gereja Tuhan ya. Ini pertama-tama adalah sidang jemaat di Efesus. Efesus, saya akan membaca Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Kepada sidang jemaat di Efesus. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuh, Tuhan serius. Pertama-tama yang ditegur adalah soal kasih yang hilang. Karena penurutan, karena tidak ada Roh Kudus. Mengira udah ini ya, udah di dalam Tuhan, udah melayani, udah apa, kan di ruangan suci. Tapi ternyata kasihnya hilang. Ini sidang jemaat Efesus. Efesus itu berbicara tentang gembala, mempelai perempuan. Efesus, pemimpin, gembala, persekutuan. Karena gembala itu menuntun pada persekutuan ya. Berbicara tabisan gembala ya. Penggembalaan itu merupakan kuk. Tadi kan dibilang, penggembalaan itu, tadi yang pertama, kuk Tuhan yang Tuhan pasang itu 10 perintah Allah. Ya. Kuk yang dua yang diterangkan oleh pendeta muda Hodia, kuk yang kedua itu adalah penggembalaan. Penggembalaan itu merupakan kuk. Nah ini menyangkut Efesus ya. Persekutuan, gembala itu membawa pada persekutuan. Penggembalaan itu merupakan kuk baik buat yang digembalakan maupun sebagai gembala. Karena sebagai gembala itu tidak mudah. Itu panggilan dan ditetapkan oleh Tuhan tabisan ya. Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah ini ya, ini memang menjadi seorang gembala itu tidak mudah. Karena gembala itu yang dicontoh adalah imannya. Imannya itu bukan sekedar iman-iman biasa, tapi penurutannya pada firman, melakukan firman yang diberitakannya. Ya kan? Kalau tidak melakukan apa yang dia beritakan, kan dituding sama orang lah, kamu sendiri. Itu makanya tidak mudah menjadi teladan bagi kawanan domba. Kalau mendengar kesaksian dari Ibu Gembala ya, dia berkata bahwa sebenarnya almarhum Bapak Gembala itu sudah menunggu pendeta muda Hodia lama. Ya, sejak dia masih sakit ya, itu. Bahkan mungkin pergumulannya sudah dari dulu-dulu kita tidak tahu ya. Karena memang eh, pendeta muda Hodia itu tidak bisa mengelak sebetulnya mau jadi gembala atau enggak karena anak dari gembala kan, anak sulung laki-laki lagi. Jadi memang tidak mudah. Bahkan kesaksian dari Ibu Gembala dia bilang sebetulnya Om itu menunggu Hodi, gitu kan. Dan memang saya melihat pemakaian ya seperti Bapak Gembala saksikan ya waktu dengar pendeta muda Hodia memimpin sharing kaum muda mendengar firman-Nya, Bapak Gembala banyak berdiam karena mendapat sesuatu dari pemberitaan Hodi. Dan kita juga sudah membuktikan ya kalau tiap kali pendeta muda Hodia memberitakan firman pasti ada sesuatu penekanan-penekanan yang kita dapat sesuai dengan almarhum Bapak Gembala ya. Jadi kita mengakui itu semua kan. Jadi memang ada dan memang sesuai janji daripada pendeta muda Hodia ya bahwa dia akan melanjutkan pengembalaan daripada ini. Baru setelah itu almarhum beristirahat detik terakhir itu kan. Itu disaksikan di kaum wanita oleh Ibu Gembala. Ya. Tapi menjadi seorang gembala memang tidak mudah. Tapi kita memang membutuhkan seorang gembala untuk terjalinnya persekutuan yang benar. Karena gembala itu menuntun pada persekutuan. Kalau tidak ada gembala,
Aduh, domba ini nggak tahu mau arahnya kemana, sekalipun memang dipercayakan ya ke tua-tua, tapi itu hanya sementara, tidak bisa terus-terusan kan? Ya, membutuhkan seorang gembala untuk terjadinya persekutuan yang benar, terlebih menghadapi kedatangan Tuhan kembali yang semakin dekat sudah di ambang pintu. Itu sebabnya saya menghimbau kan kemarin para wulan kalau bisa seluruh hadir termasuk pengasuh wulan karena kita menghadapi hari-hari yang semakin dekat dan memang saat ini sih menghadapi Natal ya, menghadapi Natal. Kita perlu berdoa dan berdoa. Dan memang saya sudah merencanakan untuk rencana kebaktian bulan November itu jatahnya Wulan Kamis 6 November dan Kamis 20 November. Itu kita pakai untuk berdoa. Kamis 6 November itu dipimpin oleh Ibu Maret ya. Ibu Maret itu firman sebentar terus kita ambil waktu untuk berdoa. Ya. Jadi tidak ada kesaksian, tidak ada apa, tapi langsung kita ambil. Jadi bulan November itu bulan berdoa, ya. Kamis 6 November kita ada jatah dari jam 10 sampai jam 12. Tapi doa tanpa firman kan ini ya, menjijikan di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu sedikit mendengar firman. Sekalipun mungkin di rumah kita sudah mempersiapkan baca-baca dulu firman itu supaya pada saat kita berkesempatan di kaki Tuhan kita tahu bukan bukan doa-doa yang minta-minta kayak syafaat bukan ya, tapi pergumulan kita terutama untuk Natal dan juga untuk kelanjutan pengembalaan di tempat ini, terutama supaya Pendeta Hodia segera bisa menyelesaikan seluruh urusannya di Cina ya, supaya kalau bisa tahun depan kita sudah ada. Nah, sudah ada gembala yang bisa memimpin kita ya, karena memang kalau dipikir meninggal Maret ya. Nah, Maret sampai sekarang udah berapa? Udah berapa bulan? Udah hampir 1 tahun. Ya. Belum pergumulan dari apa almarhum gembala. Karena sebetulnya kalau saya dengar ya, kalau saya tidak salah dengar, Bapak Gembala itu waktu sakit dia duduk di kursi roda itu sebetulnya sudah bergumul karena sebagai pemberita firman ya, karena pemberita firman tapi di kursi roda. Bagaimana dia terbataskan. Jadi sebetulnya sudah cukup lama dia menunggu. Dan kebanyakan tidak cuma satu orang, 2 orang ya, nggak tahu saya. Anak-anak muda ini sukanya menunda, termasuk anak saya. Pekerjaan itu aduh sukanya menunda dan menunda. Nah kalau sudah terlambat itu sukanya menunda-nunda. Jadi kita berdoa ya, karena memang kita harus banyak-banyak merendahkan diri di kaki Tuhan ya. Nah, Kamis 20 November itu juga ada doa, nanti saya pimpin ya, firman dan doa. Terus Kamis 4 Desember karena jatahnya tinggal berapa kali kebaktian. Ini kalau saya hitung tinggal 3 kali kebaktian. Jadi Kamis 6 November firman dan doa dipimpin Ibu Maret. Kamis 20 November saya pimpin firman dan doa. Kemudian Kamis 4 Desember kebaktian bulan terakhir. Ini saya beri kesempatan untuk kesaksian ya, dipimpin sama Mbak Pri. Ya, setengah jam kesaksian terus firman penutup untuk tahun akhir Desember itu tanggal 4 Desember ya. Kebaktian bulan terakhir 4 Desember ada kesaksian. Makanya oma-oma kalau yang mau bersaksi ya persiapkan ya, karena nanti juga ada kesempatan bersaksi waktu Sabtu. Tapi kalau misalkan malu bersaksi pada saat yang ini ya, waktunya tidak cukup untuk kebaktian Natal, ya tidak apa-apa. Disaksiin dulu Kamis 4 Desember itu ya. Kamis 4 Desember ada kebaktian bulan terakhir, itu ada kesaksian setengah jam, terus firman. Terus penutup ya. Nah, Sabtu 20 Desember itu kebaktian Natal bulan jam 10 di kabin hotel. Ya. Sabtu 20 Desember. Ya, 20 Desember itu kebaktian Natal bulan tahun ini. Itu berakhir. Selanjutnya untuk kebaktian selanjutnya tahun 2026 menunggu pengumuman. Nah itu ya. Makanya saya sebetulnya menghimbau tapi tidak apa-apa karena ada beberapa bulan yang lewat online. Jadi mengikuti ibadah lewat online. Ya, jadi banyak
pergumulan doa yang kita mohonkan kepada Tuhan, ya, supaya kita sehati dan sungguh-sungguh berdoa. Itu. Bahkan satu lagi saya ingin minta doa juga, karena ibadah dan pelayanan-pelayanan itu sesuai dengan firman Tuhan, ya, supaya ibadah-ibadah kita dan pelayanan-pelayanan kita, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kaum muda, sampai ya oma-oma semua, pelayanan itu sesuai dengan firman Tuhan dan jangan menyimpang dari firman Tuhan. Karena ada ini ya, contohnya ya, contoh saya akan membaca 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 34. 1 Korintus 14 ayat 34. Ini contoh. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Itu 1 Korintus 14 ayat 34. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 12. 1 Timotius 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Nah, ini. Hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, itu kan ketentuan-ketentuan. Kenapa, Oma? Titus 2 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 14 ayat 34, 1 Timotius 2 ayat 12. Ini pelayanan-pelayanan yang harus sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dan ini juga menjadi pergumulan saya terutama, karena saya sempat ditegur sama suami saya, ya. Soal Hana, ya. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Saya sempat ditegur oleh suami saya soal Hana, karena Hana ini kan wanita, ya. Nah, itu. Cuman dia ditunjuk sama ibu gembala dan pendeta muda Hodia sebagai jubir, juru bicara. Nah, itu. Nah, memang suami saya katakan tidak tepat itu. Karena dia wanita kan. Dia wanita, jadi disuruh ngatur semua segala macam. Memang semuanya dari ibu gembala dan dia. Tapi cara ngomongnya segala macam kan bisa kelewatan. Ya kan? Tidak tepat sebetulnya kalau sesuai dengan ini. Memang saya dengar dari sharing kaum muda, ya, anak-anak semua diberi kesempatan, baik laki atau perempuan, untuk berdoa, baca firman. Itu sharing dari kaum muda untuk melatih. Tapi itu kan memang tidak terus-terusan, hanya untuk melatih. Ya kan, latihan kan tidak terus-terusan, masa terus selama-lamanya. Cuman kita harus tetap ingat firman Tuhan, terlebih pengajaran mempelai, bahwa wanita ini harus lebih banyak berdiam diri. Sempat waktu kita ke kuburan, ya, waktu ulang tahun Bapak Gembala, Hana juga ditegur sama suami saya, dan dia jawabnya apa? Emansipasi. Emansipasi itu di dalam pengajaran mempelai tidak benar. Ya kan? Iya. Laki sama perempuan itu ada bedanya, setingkat lebih rendah. Tapi karena tugas-tugas yang dipercayakan kepada dia, itu jadi kadang-kadang membuat dia kelewatan. Ya, apa-apa harus tanya anak, disuruh ngatur semua, bahkan ngasih ini. Makanya waktu rapat kemarin, sempat kan Hana yang disuruh jadi jubir. Nah, dia padahal yang memimpin rapat kan ada salah satu tua-tua. Sebetulnya disuruh menjelaskan soal itu lebih dulu, tapi juga tidak dijelaskan. Jadi memang itu apa ya, ada yang setuju dan ada yang tidak sebetulnya dalam hati. Kok banyak ngomong ini perempuan. Bahkan saya dengar ada suara, karena Hana bawa teman kan, bawa teman, ada yang nyeletuk,
Hana kalau sama kamu juga seperti itu. Nah, sudah jadi permasalahan kan? Gitu ya. Jadi memang anak ini sebetulnya bergumul sekali gitu ya. Jadi nggak mau kan laki banyak. Iya. Anak tua-tua ada berapa? Ada dua kan? Ada siapa? Alfi, ada si Mas Aga. Nah, itu ya. Bukannya tidak mau, tapi kita harus kembali lagi pada firman. Jadi kita berdoa ya Mama, doakan supaya tidak terjadi malah salah paham dan salah ini, dan itu sangat mengganggu untuk pertumbuhan rohani masing-masing ya, supaya tidak jadi sandungan, tidak tersandung. Ini mau meningkat tapi karena diomongin gitu namanya masih anak-anak. Sempat terjadi perselisihan dikit itu, kamu enggak boleh gitu loh, aku disuruh jubir ini. Nah, karena orang luar kan, orang luar belum tahu, belum kenal kita, tapi karena nyeletuk, nah udah jadi sengketa ya. Tapi untung ya, untung terselesaikan. Tapi saya mohon juga untuk doa dari oma-oma semua. Sebetulnya Hana tidak mau ya, makanya saya bilang kita sebetulnya membutuhkan gembala. Kalau Hodi udah di sini udah beres semua ya kan, nggak perlu jubir-jubir. Karena memang waktu rapat pun saya mendengar penjelasan dari pendeta Hodia, kita bisa terima semua, diam semua dan menyimak, ya kan? Ya, itu mungkin juga pergumulan ibu gembala, ya. Saya percaya itu juga pergumulan dari ibu gembala. Tapi kan memang mereka tidak mau memaksakan biar sesuai kehendak Tuhan, tapi itu perlu didoakan. Nah, banyak ya poin-poin doa ya oma-oma ya, banyak bergumul karena tugas wulan terutama itu berdoa. Jadi kita sebagai bagian dari persekutuan tubuh, ya, sekalipun kita hanya berdoa istilahnya, bukannya tidak penting, tapi justru sangat-sangat penting. Ya, makanya saya menghimbau para wulan semua ya untuk hadir supaya lebih jelas mengerti. Tapi saya percaya oma-oma bisa ambil tanggung jawab untuk berdoa, mendoakan, tapi kan tahu persis apa yang didoakan. Ya kan, kalau tidak dijelaskan mana tahu. Iya. Ya kan, harus tepat persis. Jadi yang pertama kita berdoa untuk Natal bulan ya. Natal bulan, Natal semua. Pokoknya akhir tahun, kebaktian akhir tahun. Kedua untuk gembala ya, supaya pendeta Hodia segera ditetapkan langkah-langkahnya untuk memimpin kita. Terus juga tentang ibadah dan pelayanan-pelayanan sesuai dengan firman Tuhan, baik dalam soal pemakaian Tuhan, soal seragam, semua yang berkaitan dengan soal penurutan. Ya, ya. Sekian saja firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu sambil latihan untuk minggu besok. Psalm 190, kembalikanku pada saat itu. Kembalikanku pada saat itu.